Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Kadai Fitri Duyanti, nomor absen 17 sebagai penyaji pertama. Yang kedua ada Nimade Citra Ristia Kumala, nomor absen 33 sebagai penyaji kedua. Yang ketiga ada Nimade Karisma Yanti, nomor absen 35 sebagai penyaji ketiga. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu mengenai akuntansi forensik, laporan audit investigatif. Pengertian audit investigasi. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan dan penyampaian laporan audit investigasi. Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan hasil audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya. Laporan hasil audit investigatif harus disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna keperluan yang pertama dalam rangka kerja sama antara unit pengawas internal dengan lembaga penegakan hukum untuk menindaklanjuti adanya indikasi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, laporan hasil audit investigatif harus mudah dipahami oleh penggunanya, dalam hal ini para staf lembaga penegakan hukum yang terkait. Yang kedua, memudahkan pejabat yang berwenang dan atau pejabat objek yang diperiksa dalam mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tujuan dan penyampaian laporan audit investigasi. Laporan tersebut disampaikan tergantung dari hasil materi audit. Apabila dari hasil audit ditemukan penyimpangan yang mengandung unsur-unsur tindakan pidana korupsi atau perdata, laporan disampaikan kepada yaitu yang pertama, instansi penyidik yang akan digunakan sebagai informasi atau bahan penanganan lebih lanjut. Yang kedua itu atasan langsung dari pejabat organisasi atau entitas yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti laporan rekomendasi yang tercantum dalam laporan. Selanjutnya yaitu perencanaan audit investigasi. Auditor menetapkan hal-hal sebagai berikut, antara lain yang pertama penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup, penentuan tim audit, penyusunan program audit, dan yang terakhir penyusunan anggaran, waktu, dan biaya audit. Untuk laporan audit investigasi yaitu pedoman penyusunan laporan audit investigasi. Format pelaporan sangat bervariasi. Beberapa organisasi pengawasan yang memiliki satuan unit investigasi, khususnya di sektor pemerintah, memiliki pedoman penyusunan laporan hasil audit investigasi yang bersifat baku, sehingga informasi kasus dapat disajikan secara konsisten. Apapun format yang digunakan, suatu laporan umumnya terdiri dari memorandum, dokumen-dokumen, lampiran, indeks, halaman judul, dan surat pengantar. Agar dapat memenuhi tujuannya, maka perlu diadakan pengaturan penyusunan laporan hasil audit investigasi. Jika dari audit investigasi dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut laporan, dibuat dalam bentuk bab. Namun, jika tidak dijumpai adanya unsur-unsur tersebut, maka cukup diterbitkan surat yang menjelaskan tidak adanya tindakan pidana korupsi pada kasus yang diaudit. Format dari surat investigasi yaitu meliputi yang pertama, nama dan kepada siapa laporan ditunjukkan. Yang kedua, dasar penugasan, sasaran, dan ruang lingkup serta data umum unit atau bagian yang diaudit. Yang ketiga, berisikan uraian mengenai informasi awal atas penyimpangan yang diperoleh. Yang terakhir ada simpulan dan rekomendasi. Dalam bentuk bab, outline laporan hasil audit investigasi berisikan 3 bab, yaitu bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga. Bab pertama berisikan mengenai simpulan dan saran, kemudian bab kedua umum, yaitu berisikan dasar audit, tujuan audit, sasaran dan ruang lingkup audit, serta data umum. Kemudian pada bagian bab ketiga, yaitu uraian hasil audit investigatif yang memuat tentang dasar hukum audit, yaitu yang pertama, temuan hasil audit, yang kedua, sistem pengendalian intern, yang ketiga, materi temuan,
Kemudian yang keempat, jenis penyimpangan. Yang kelima, modus operandi penyimpangan. Yang ketujuh, sebab penyimpangan. Kemudian ada unsur kerjasama, dan yang terakhir ada pihak-pihak yang diduga. Langkah-langkah menyusun laporan investigatif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan topik masalah yang akan ditulis. Yang kedua, mengumpulkan informasi dengan melakukan investigasi yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti percobaan, pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Kemudian yang ketiga, mengolah informasi dari hasil investigasi dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang terdiri atas 3 bagian, yaitu penjelasan, fakta-fakta, serta kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Bila ada salah kata, kami mohon maaf, kami tutup dan kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.